ini balik kepada asal kita, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita harus mempersiapkan amal ibadah yang betul-betul memang harus luar biasa. Cuma masalahnya kita amal ibadah kita luar biasa tidak di hadapan Allah, atau biasa-biasa, atau mungkin lebih kurang, atau mungkin tidak sama sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian malam ini, kehadiran kita di majelis ini adalah salah satu daripada bentuk usaha kita untuk menambahkan file-file pahala kita yang insya Allah nanti di akhirat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan file dan kebaikan itu mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita berbahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wassalillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri kajian ini. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan ayat yang berbunyi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terdahulu kita membahas tentang allazina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi 2 minggu kemarin kita membahas tentang apa sih ciri orang yang bertakwa, kan gitu. Dari kalau kita mulai babi hudan lil muttaqin, ini kita bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kan gitu kan. Dan terus terang aja, takwa itu modal utama kita. Memang tidak mau modal utama nanti di akhirat untuk masuk surga, kan gitu. Dan masuk surga kita nanti di akhirat itu atas seizin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa ciri takwa? Yang pertama kemarin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini hanya review saja. Alladzina isim mausul yadullu ala jami'atin, isim mausul yang menunjukkan kepada keseluruhan siapa saja. Semisal ada dalam Al-Baqarah 183 ya ayyuhallazina, sama kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Siapa saja, laki, perempuan, mau yang kaya, mau yang miskin, yang penting sudah mukallaf wajib berpuasa. Ini pun demikian. Alladzina yu'minuna, yang penting orang-orang yang beriman. Begitu saja. Salah satu daripada ciri takwa. Apa itu iman? Amana yu'minu imanan. Asal kata itu dari amina, amin. Artinya aman. Jadi aman itu Pak dari bahasa Arab. Aman itu. Jadi kalau kita misalnya ketika baca Al-Fatihah waladdallin, itu bermakna qabul, tapi qabulnya hanya sebatas implisit, pemaknaan sempit. Tapi kalau amin itu memang betul-betul orang yang beriman dijamin oleh Allah akan aman. Itu maksudnya. Saya pernah beberapa kali menyampaikan ketika kita nanya kabar, gimana kabarnya? Aman. Atau seorang atasan ditanya sama bawahan, Pak, gimana lamaran kerja saya? Tenang, aman. Gitu. Nah itu amin itu dari kata-kata itu. Ya, aman, amin, amanah yu'minu iman. Tapi di sini maknanya adalah yu'minu, orang-orang yang beriman bil ghaibi, kepada alam gaib. Alam gaib di sini adalah maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua para malaikat Allah. Yang ketiga para nabi, para rasul yang telah diutus oleh Allah. Karena kita tidak mengalami kan, dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah SAW tidak menyaksikan, hanya melihat peninggalannya saja berupa kabar dari para sahabat, tabi'in sampai para ulama.
Jadi alam gaib di sini maksudnya adalah keseluruhan daripada ajaran agama kita yang kita tidak bisa mengindra, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Alam barja, alam sampai sekarang kita nggak bisa. Bagaimana kejadian kita ketika kita sudah dipendam di tanah? Bagaimana kejadian nanti di mizan? Bagaimana kejadian ketika nanti dihisab? Bagaimana kejadian kita nanti di surga, di neraka dan sebagainya? Kita tidak tahu. Yang penting kata Rasul, sami'na wa ata'na. Kalau urusan iman percaya dulu, baru nanti dicari logiknya, baru dicari keilmuannya. Jadi intinya percaya dulu, baru kita cari kebenarannya. Jangan cari benar dulu baru iman, tidak bisa. Karena ini masalahnya masalah kepercayaan. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib. Kenapa bisa demikian? Sampai kapanpun Pak, yang namanya Allah tidak bisa dilogikkan. Itu masalahnya, tidak bisa diakal. Yang namanya malaikat mana bisa ilmu pengetahuan menyentuh. Ilmu manusia itu diibaratkan seekor burung ngambil tetesan air laut, itulah yang diambil daripada ilmu manusia. Sedangkan ilmu Allah melebihi luas daripada lautan dan darat. Kecil sekali kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, jangan kau pikirkan aku, pikirlah apa yang aku ciptakan. Kan begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk beriman kepada alam gaib, kita iman saja dulu, baru kita mempelajari selanjutnya. Nah itu yang pertama, standar dasar yaitu beriman. Ketika kita setelah beriman, kita perlu bukti, kan begitu. Contoh, seorang tentara menyampaikan sumpah pancamanda. Aku setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia misalnya. Apa buktinya? Ketika musuh datang, dia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, misalnya seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar ucapan saja, aku beriman, aku bertakwa, tidak bisa. Ciri takwa bukan sebatas pengakuan saja. Atau gini aja, di antara kita ada yang bilang, aku ini muslim, aku ini orang yang beriman, tapi ke masjid jarang, sholat tidak, itu kan tidak sesuai dengan pengakuan. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ciri takwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada alam gaib. Yang kedua adalah, kita coba tuliskan. Yang kedua adalah wa yuqimunas salat. Kalau Ustaz Usmani itu pakai waw, kalau kita biasanya pakai alif gitu ya. Karena Ustaz Usmani itu yang paling umum, jadi biasanya pakai waw di kalimat sholatnya. Di kitab saya pun di sini pakai waw juga, wa yuqimunas sholat. Baik, hadirin kaum muslimin rahimahumullah, ini ciri yang kedua. Ini coba kita cek apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa atau tidak. Yang pertama, kita beriman, ya. Insyaallah lah. Kalau masalah beriman itu hati bapak-bapak lah yang lebih mengetahui kualitas dan kuantitas keimanannya. Itu terserah lah, kita nggak bisa menilai. Silahkan menilai dengan diri sendiri. Yang kedua, yang menjadi ciri daripada ciri daripada orang-orang yang bertakwa adalah yaitu orang yang mendirikan sholat. Wawunya waw atap namanya, waw atap atau waw ma'iyah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia atap atau ma'iyah itu artinya dan. Tapi dan di sini
itu biasanya kalimatnya susunan kalimatnya sama. Contoh, kemarin kan alladzina yu'minuna kan gitu ya. Yu'minuna. Nah, karena ini waw ataf, maka setelah yu'minuna itu yuqimuna gitu. Itu ya Pak ya. Nanti ada wa mimma razaqnahum yunfiquna, akan gitu. Nanti setelah ini yunfiquna. Yu'minuna, yuqimuna, yunfiquna. Nah itu ini karena fungsi wawu ataf, wawu ma'iyah. Dan. Jadi kalimatnya seperti itu. Izin Pak Haji, saya ingin membedah dulu kalimat yuqimuna ya, karena kita harus memiliki kalimat per kalimat dari dasar. Pertama, yuqimuna itu asal kata dari koma yakum. Asal kata dari koma yakum. Yang selanjutnya, kalau yuqimu itu dari dari fi'il mudhari. Saya aqama yuqimu. Masalah gitu. Atau nggak pakai wawu? Nggak pakai wawu, aqama yuqimu. Kalau koma yakumu itu asal kata dari qawama yakumu. Ini lebih detail lagi. Saya standar saja lah. Ini asalnya sulasi mujarrad, jadi standar daripada sorof, dikembangkan menjadi 3 bab. Ada yang namanya warna ke-1, kedua, ketiga. Nah kalau ini warna ke-1 dari af'ala yuqimu, aqwama yuqimu, dibulatkan jadi aqwama yuqimu. Yuqimu ini fi'il mudhari, kalau diurutkan jadi yuqimu, yuqimani, yuqimuna. Nah asalnya gini, yuqimuna. Ya. Ini hanya dasarnya saja. Jadi yuqimu, yuqimani, yuqimuna. Nah, namanya dari sini. Yang ketiga dari fi'il mudhari. Ya, itu aja dulu ya. Karena kalau mau diperjelas lagi, saya khawatir tidak efektif gitu aja lah ya. Artinya mendirikan. Kalau koma yakumu berdiri, tapi kalau aqoma yuqimu mendirikan. Nah, itu bedanya itu, berdiri dengan mendirikan beda. Maka arti daripada yuqimu adalah artinya mendirikan. Ini mendirikan seorang, ini mendirikan 2 orang, ini mendirikan semua jamaah. Maka yuqimuna dan mereka mendirikan, gitu maksudnya. Secara lama dulu lah ya. Baik. Ternyata aqama yuqimu, iqamah itu asalnya dari iqamatan. Ini masdarnya. Jadi kalau mau tahu asal usul iqamah, itu dari aqama yuqimu, iqamatan. Baik. Nah sekarang persoalannya, kenapa sholat kok didirikan? Tidak imalu. Bagusnya kan ini imalu kan? Bagusnya. Apa itu imalu? Mengerjakan. Kenapa konteks kalimatnya tidak wa yuqimunas shalah? Tapi kok kenapa wa yuqimunas shalah? Kan gitu. Kalau imalu atau misalnya kalau dimudharikan yuqiluna, mengerjakan, itu sholatnya sholat yang di bawah standar, sholat yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam istilah kamus pekerjaan itu namanya tukar.
mendirikan itu namanya ahli. Itu yang membedakan. Sekarang saya mau tanya, tukang bangunan dengan ahli bangunan kira-kira gajinya besar siapa? Itu aja. Kalau tukang bangunan itu kuli, mohon maaf nih, bukan maksud apa-apa. Tapi ahli bangunan itu insinyur biasanya. Gitu. Jadi ciri orang bertakwa itu bukan tukang sholat, tapi ahli sholat, gitu maksudnya. Silakan sekarang kita introspeksi lagi. Kita selama ini tukang sholat atau ahli sholat? Kita selama ini mengerjakan sholat atau mendirikan sholat? Gitu. Nanti kita bahas kriteria orang yang mendirikan sholat. Ya. Karena fungsi sholat salah satunya dalam surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan jahat dan perbuatan maksiat. Banyak orang sholat rajin, maksiat itu kan gitu. Banyak orang sholat ke masjidnya rajin, tapi ribut dengan tetangga rajin juga. Nah itu bukan ahli sholat, itu tukang sholat, itu maksudnya. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, tapi kelakuannya gitu aja. Itu tukang sholat. Bagaimana kita sholat? Oh itu bukan tukang lagi itu. Nah itu bisa digambarkan seperti itu kan. Nah jadi yang diharapkan Allah kepada kita bukan i'malu, ya, bukan yang mengerjakan sholat, bukan, tapi yuqimu, yang mendirikan sholat. Karena qomat itu kan tanda siap-siap berdiri mengerjakan sholat. Itu kan begitu kalau dilihat dari asal kalimatnya. Jadi wa yuqimuna itu mereka lah orang-orang yang mendirikan. Berarti apa ya? Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya apa yang harus didirikan? As-shalat. Kalau ada perbedaan, kan ada yang ini ya, ada yang pakai alif ya, yang benarnya as-shalat atau as-shalat. Ini khat usmani, khat yang umum. Ini saya pakai apa ya? Tapi di Quran di sana pakai wawu pakai alif, memang. Pakai wawu pakai alif. Pakai alif ya. Berarti itu bukan khat usmani gitu maksudnya. Nah, kenapa harus pakai wawu? Karena asal kata sholat itu dari wasola yusiru, wasola yusiru silatan. Bahwa sholat asalnya itu. Jadi kenapa harus pakai wawu? Karena identitas wawu itu dimasukkan ke sini. Asalnya demikian, ya. Baik. Jadi wasola yasilu silatan bahwa sholatun itu artinya secara lafaz hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ketika sholat tidak ada hubungan yang kuat, berarti itu bukan sholat, gitu. Dan bukan mendirikan sholat. Ayo kita cek sholat kita. Pak, mohon maaf, orang yang mendirikan sholat itu sesuai dengan SOP sebelum sholat atau pra sholat, ketika sholat, dan pasca sholat. Itu qobla sholat, ketika sholat, ba'da sholat. Sebelum sholat kita sudah dipelajari kemarin, baik sama saya, sama Pak Jan juga, sama Pak Jafar juga. Kita toharoh dulu kan begitu ya. Salah satu toharoh diantaranya tentang bersih-bersih, membersihkan hadas kecil, hadas besar dan sebagainya. Bahkan dalam sebuah riwayat Pak, kalau awal ma yuhasabu bil qiyamah as-shalah, yang pertama dihisab di hari kiamat itu sholat. Tapi kalau di alam barzah, di alam kubur, yang pertama dihisab itu adalah tentang toharoh ternyata, terutama tentang air kencing, cara kita istinja, cara kita baul atau kencing, terus cara kita buang air besar dan segala macam. Toharoh
Jadi yang akan dihisab pertama di alam barzah itu adalah toharoh. Gimana toharoh kita? Alhamdulillah kita sudah berjalan untuk belajar. Setidaknya mudah-mudahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak salah dalam toharoh karena kita lagi proses pembelajaran dalam toharoh. Yang salah itu adalah orang yang tak mau belajar dengan toharoh. Orang yang sedang belajar salah wajar namanya juga belajar. Tapi orang yang salah karena tidak belajar itu adalah tolol. Kan begitu. Jadi alhamdulillah, insya Allah posisi kita walaupun salah namanya juga lagi belajar. Kan gitu ya. Dan belajar itu kan melihat usia, mau anak-anak, mau dewasa sampai tua pun kita tetap insya Allah belajar. Baik. Nah jadi sebelum sholat coba kita pikirkan, kita sudah rapi belum Pak toharohnya? Ketika kita buang air kecil saja, apakah kita membelakangi kiblat, menghadap kiblat dan segala macam itu dihisab, gitu ya. Ketika mencucinya gimana? Terkadang siksa kubur yang paling banyak untuk kata Rasulullah gara-gara air kencing yang tak bersih. Nanti kita ya kalau pas toharoh urusan bawah atau urusan kencing itu ada beberapa teknis Pak. Yang pertama kita berdehem gitu ya. Kayak gitu. Karena tiap kencing itu pasti ada air tersisa yang harus kita keluarkan. Yang kedua dibuat macam begini gitu ya supaya keluar. Atau yang ketiga disentil. Ya itu terserah hobi masing-masing lah gimana nyamannya ya. Serius Pak, memang ada. Silakan cek sama Bapak kencing jangan langsung cuci. Coba lu cek ada air musuh enggak, air terakhir enggak, itu maksudnya. Itu yang menimbulkan siksa kubur. Tak percaya? Silakan Bapak mati duluan, cek. Kalau misalnya kencingnya jorok tapi tadi apa-apain ya udah balik lagi sini. Nah, itu aja lakukan. Karena mati kita kan sekali ya, Pak, ya itu kita harus hati-hati lah. Nah itu termasuk rangkaian yuqimuna sholat. Karena sholat sah kalau pakai wudu sah kalau toharohnya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah. Baik, itu baru toharoh Pak sebelumnya. Apalagi ketika sholatnya kita cek dari mulai usolli. Kalau usolli sih bukan awal sholat ya. Tapi awal sholat itu adalah takbir. Jadi kalau usolli wa ta'ala sunnatun, mengucapkan niat itu sunnah untuk ditakkid, untuk menguatkan saja. Kalau tidak usolli tak apa-apa, langsung takbir aja nggak apa-apa. Nah sekarang afalul muftatahatun bitakbir, mulai takbir sampai salam. Nah itu ada 3 lagi. Yang pertama bacaannya sudah bagus tidak? Minimal bacaan yang bagus itu yang termasuk dalam rukun sholat. Pertama Al-Fatihah. Dari mulai Bismillah sampai waladhdallin itu memang harus sesuai dengan kaidah-kaidah Muhammadiyah. Jangan sampai Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu suara alif bukan suara alif. Harusnya Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Itu harus minimal harus terdengar dengan kita Pak. Jangan sampai cuma di dalam hati tak sah jelas. Ini aja ketika baca Fatihah diam atau hanya gitu saja tak bisa. Salah satu rukun Al-Fatihah itu ada 10. Salah satunya dari mulai basmalah sampai waladhdallin semua hurufnya minimal terdengar oleh diri sendiri. Kecuali lagi berjamaah itu tak ada masalah ya. Karena sudah diwakilkan sama imam. Kalau imam memang absolut. Kata imam sujud, kata imam berdiri. Imam mau panjang, udah ikutin. Imam mau tergesa-gesa, ikut aja. Jangan sampai karena ketinggalan waladhdallin Al-Fatihah, imam ruku dia masih berdiri menyelesaikan Al-Fatihah. Imam tidak tak sah tuh sholat berjamaah. Jadi walaupun Bapak misalnya imam sudah waladhdallin, Bapak baru iya karena butuh ya karena saya. Ketika imam ruku ya udah ruku saja. Kalau dalam berjamaah jangan
jangan mementingkan bacaan kita waladolin kita, karena qiraat imam wa qiraatul makmum, bacaan imam bacaan makmum. Imam itu bertanggung jawab atas bacaan makmum, itu maksudnya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi jangan, salah satu yang membatalkan sholat berjamaah itu ketinggalan daripada 2 rukun. Contoh yang lain misalnya imam bangkit dari sujud, Rabbi firli warhamni. Kemarin kan panjang ya, ada 8 tuh, Rabbi firli warhamni wajibni warhamni wajibni warhamni. Kalau orang yang biasa khusyuk itu mungkin duduk di antara 2 sujud itu sekitar 1 menit. Bayangkan Pak, inginnya khusyuk, Rabbi firli, ya Allah ampunilah, warhamni, ya Allah kasihanilah aku, wajibni, ya Allah cukupkanlah aku, warhamni, ya Allah berikanlah aku rezeki. Kalau di hayatnya bisa 1 menit Pak. Tapi kalau imamnya tergesa-gesa, Rabbi firli misalnya, nah, dia sujud lagi, dia masih baca Rabbi firli. Ketika dia naik, ketika nantinya dia mau sujud, nah itu udah tak sah sholat berjamaahnya. Bukan sholat ya, berjamaahnya. Jadi apapun yang dilakukan imam ikuti saja. Imam kunut aja. Gitu maksudnya. Imam melama bacaan surat, ikuti saja. Memang itu. Kalau dalam sholat itu harus taat apapun yang terjadi. Ya kecuali seperti kasus yang di Banjarmasin, imam ketika sujud meninggal. Itu lain cerita. Masa imam meninggal tidak meninggal kan nggak mungkin. Kalau imam mau duluan khairat, silakan, jangan ajak-ajak kami gitu maksudnya ya. Tapi itu rezeki besar ya, bisa meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau posisi begitu? Kalau posisi itu hukumnya fardu kifayah, harus ada beberapa orang yang menolong dan satu orang menggantikan imam. Sholat harus berlanjut terus. Jangan sampai gara-gara imam misalnya sakit, pingsan, sholat jadi bubar, tak bisa begitu. Tak bisa. Ya. Jadi gambarnya seperti itu khusus untuk teknis daripada jamaah kita agak terlalu jauh ya. Baik. Nah, sekarang persoalannya, apakah kewajiban mendirikan sholat ini zaman Nabi saja? Tidak. Jadi zaman para Nabi terdahulu pun itu mengerjakan sholat. Contoh, Nabi Zakaria dalam surat Al-Imran ayat 38 sampai 39. Bunyinya, wa huwa qaimun wa sholli fil mihrab. Ketika Nabi Zakaria berdiri dan mengerjakan sholat di mihrab, Nabi Zakaria mengerjakan sholat, bukan umat Rasulullah saja. Nabi Isa dalam surat Maryam, wa sholli bis sholati waz zakat, surat Maryam ayat 33, dan aku wasiatkan kalian untuk mengerjakan sholat dan membayar zakat. Dalam kitab Injil yang sebenarnya itu ada teks wajib mengerjakan sholat dan wajib membayar zakat. Nabi Musa juga disuruh sholat oleh Allah. Apa bunyinya? Innani anallah, kan gitu. La ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholat. Itu dalam surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini Tuhanmu, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, begitu kata Allah. Maka fa'budni, maka ibadahlah kau kepadaku. Bagaimana cara ibadahnya? Aqimis sholat, maka dirikanlah sholat. Bukan mengerjakan sholat Pak, bukan ikhmal sholat, tapi aqimis sholat, dirikanlah sholat. Itu yang bisa. Nabi Ibrahim juga sama. Itu Nabi Ibrahim pernah wa'mur ahlaka bis-sholati wasbir 'alaiha. Nabi Ibrahim pernah menyuruh keluarganya untuk mengerjakan sholat. Bahkan bukan Nabi Ibrahim saja Pak. Ini sejarah sholat itu dimulai daripada Nabi Adam alaihis salam.
Yang pertama, sholat subuh. Ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, itu pas ke dunia, itu pas waktu subuh. Maka ketika Nabi Adam turun ke dunia, beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Itulah sejarah sholat subuh yang berasal dari Nabi Adam alaihissalam ketika pertama dikeluarkan dari surga. Baik, sejarah sholat subuh nih. Jadi mulanya dari Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam dikeluarkan? Urusannya sepele. Kata Allah, "Hei Adam, jangan kau dekat-dekat pada pohon ini. Wala taqrabah hadhihi syajarah," kan gitu. Jangan kau dekat-dekat dengan pohon ini. Tapi karena Adam melanggar aturan, bukan hanya dekat, bahkan makan buah ini, maka yang terjadi yang asalnya dibuai oleh kenikmatan surga diturunkan seketika itu ke dunia. Satu kali pelanggaran langsung turun dunia, Bapak. Asalnya di surga, satu kali pelanggaran dikeluarkan. Kita hitung yuk berapa pelanggaran kita selama hidup. Mau masuk, nah ini yang kita akan pikirin. Nabi Adam satu kali pelanggaran dikeluarkan. Kita ribuan kali pelanggaran mau masuk, nah mikir gitu ya. Jadi kalau lihat amal ibadah kita memang ya nggak cocok kita ini muka-muka masuk surga gitu. Hanya Rahman dan Rahimnya Allah lah, hanya itu Allah lah yang bisa menakdirkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat subuh, Pak ya. Yang kedua, sholat duhur. Sholat duhur itu 4 rakaat. Pertama yang mengerjakan sholat duhur itu Nabi Ibrahim alaihissalam. 1 rakaat sebagai rasa syukur Nabi Ibrahim atas tebusan dari Allah. Karena Nabi Ibrahim kan banyak berkorban, kambing ribuan, sampai ratusan dan sebagainya. 1 rakaat Nabi Ibrahim bersyukur atas kehilangan kesedihan anaknya tidak jadi disembelih. Nabi Ismail kan harus disembelih kan ketika Idul Kurban, tapi ternyata tidak jadi dan dijadikan dengan domba kibas gitu ya. Nah itu saking bahagianya tidak jadi, maka Nabi Ibrahim sholat 1 rakaat. 1 rakaat lagi permohonan ridho kepada Allah, sehingga Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Gara-gara diberi gelar kekasih Allah, maka Nabi Ibrahim bersyukur 1 rakaat sholat. Berarti itu tadi berapa tadi Pak? 3 ya. Dan 1 rakaat tadi syukur atas kenikmatan beliau bisa berkurban tanpa mengorbankan anaknya. Jadi sejarah sholat duhur itu mulai pertama dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau sudah duhur berarti sholat apa Pak? Asar ya. Nah kalau sholat asar ini pertama yang mengerjakan adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ketika dikeluarkan dari perut ikan itu beliau terlepas dari 4 kegelapan. Kegelapan pertama adalah kegelapan di dalam laut, karena ikan paus nun itu memang ke dalam sejenis ikan yang kedalamannya di bawah di 1000 meter lebih kedalamannya. Jadi menurut ilmu oceanologi, kalau sudah 1000 meter ke bawah itu matahari tidak terus sehingga gelap. Kegelapan yang kedua itu karena kegelapan malam, karena ternyata diceburkan di Nabi Yunus ketika malam. Sudah di dalam malam lagi. Yang ketiga, kegelapan yang ketiga adalah dalam perut ikan. Nah bayangkan ya, malam di dalam laut yang dalam, di dalam perut ikan. Ya. Nah, yang selanjutnya Nabi Yunus itu bersyukur karena dikeluarkan dari ikan nun itu.
yang mengakibatkan Nabi Yunus sholat 4 rakaat karena dikeluarkannya pas waktu asar. Jadi waktu asar itu adalah waktu ketika bayangan kita sama dengan wujud kita. Kalau kita tinggi 170, bayangan kita 170. Kalau kita tinggi 2 meter, bayangan kita 2 meter. Itu awal mula asar. Nah, ketika awal mula asar itulah Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya sejarah sholat maghrib. Kalau maghrib ini yang mengerjakan pertama kali adalah Nabi Isa alaihis salam. 1 rakaat untuk meniadakan sesembahan selain Allah. Maksudnya adalah ketika ada anggapan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka dibalas, dibantah oleh Nabi Isa dengan melaksanakan 1 rakaat sholat. 1 rakaat untuk hilangkan tuduhan kepada ibunya dari kaumnya. Apa tuduhan kaum Nabi Isa kepada ibunya Siti Maryam? Yaitu telah melakukan zina. Karena nggak mungkin seorang perempuan tanpa laki-laki punya anak. Kalau sekarang tak masuk akal, tapi kalau dulu masuk akal. Kenapa? Karena itu mukjizat. Jadi Nabi Isa itu termasuk mukjizat, keajaiban. Tanpa suami, Siti Maryam bisa hamil dan punya anak Nabi Isa alaihis salam. Sayang zaman sekarang banyak juga yang ikut-ikut Siti Maryam, tak punya suami, punya anak. Nah, kalau itu bukan mukjizat, mohon maaf, itu tidak masuk akal. Jadi kalau ada ngaku-ngaku Siti Maryam dia melahirkan anak tak punya suami, itu bullshit, dusta besar. Ya. Karena mukjizat itu cukup sekali, khusus Nabi Isa alaihis salam. Ya. Dan yang rakaat yang ketiga adalah bertujuan untuk menetapkan ketuhanan yang Maha Esa, Maha Satu, Maha Tunggal. Ya, jadi maka setelah itu dikerjakanlah sholat 3 rakaat pertama kali oleh Nabi Isa alaihis salam. Sholat apa lagi itu? Isa ya. Kalau Isa itu dilakukan oleh Nabi Musa. Pertama, syukuran atas musnahnya kesedihan dari penyakit yang diderita oleh istrinya yang bernama Safura. Jadi istrinya itu Safura itu anak Nabi Syuaib. Kebetulan Nabi Isa membantu menolong kedua putri Nabi Syuaib yaitu Safura dan Ilya ketika ngantri cari minuman untuk ternaknya gitu ya. Karena Safura ini orangnya pemalu, perempuan seorang pemalu, jadi nggak mau berdesak-desakan, tunggu saja. Nabi Musa melihat, maka dibantu. Setelah dibantu, Safura agak merona, ya kok senang, agak merasa senang. Wajar lah, namanya juga manusia ya. Manusia kan ada tumbuh merasa senang kepada sesama manusia. Disampaikan kepada Nabi Syuaib bahwa ada seseorang yang menolong kami. Kalau ayah kasih kerjaan, dipanggillah Nabi Musa. Setelah dipanggil Nabi Musa, dijodohkan dengan anaknya Nabi Syuaib alaihis salam. Nah, pernah istrinya itu sakit dan sembuh. Ketika sembuh maka Nabi Musa melaksanakan 1 rakaat. Selanjutnya Nabi Musa juga sholat 1 rakaat atas kesembuhan Nabi Harun alaihissalam, karena Nabi Harun pun pernah sakit juga. Yang ketiga, Nabi Musa pernah sholat 1 rakaat karena bahagia Fir'aun telah dimusnahkan, Fir'aun telah dilenyapkan. Dan yang terakhir, Nabi Musa juga merasa bersyukur karena anak-anak itu selamat dari kejaran Fir'aun. Maka semuanya ada 4 rakaat. Yang pertama dilaksanakan dalam sholat Isya itu dikerjakan oleh Nabi Musa alaihis salam. Ya. Yaitu sejarah tentang sholat. Jadi kesimpulannya, wa yuqimunas sholat. Kalau kita mau dianggap dan diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang bertakwa, yang pertama adalah pengakuan beriman. Yang kedua, jangan sekedar ngaku-ngaku, silakan wa yuqimunas sholat, mendirikan sholat. Sekarang yang jadi masalah, sudahkah kita mendirikan sholat?
Tandanya gampang kan? Kalau bapak rajin sholat, tapi hati tidak tenang dalam urusan dunia itu, penyakit tak sembuh-sembuh, dengan tetangga masih bertengkar, maksiat masih dilaksanakan, berarti selama ini kita bukan yuqimuna sholat, tapi kita hanya sekedar mengerjakan sholat. Wayuqimuna sholat. Nah, jadi kalau demikian, kalau kita sudah bisa menjawab kepada diri sendiri apakah kita mengerjakan atau mendirikan, maka kalau kita masih mengerjakan, mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk bisa meningkatkan lagi sholat kita dengan cara mendirikan. Allah tidak butuh tukang sholat, tapi Allah, maaf, kata-katanya bukan butuh ya. Allah tidak saya harus memilih diksi yang bagus. Allah tidak menghargai orang-orang yang tukang sholat. Kenapa? Karena kalau tukang sholat pasti itu berlandaskan tekanan. Karena wajib, karena kewajiban barulah sholat. Karena lihat tetangga rajin sholat barulah sholat. Itu namanya bukan iqamah sholat, bukan mendirikan sholat. Tapi orang yang wayuqimuna sholat, dia bukan hanya karena kewajiban, tapi dia karena butuh sholat. Setidaknya ada 3 sholat menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama, sholat itu sehat. Kita kan lihat gerakannya dari mulai takbir, gerakan tangan, ruku, gerakan bokong, belum lagi sujud dan segala macam. Itu senam-senam yang ringan yang bisa menggerakkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu membuat kita silaturahmi sehari 5 kali. Mungkin kita sering dengan tetangga pura-pura, atau kadang-kadang ada perselisihan kecil. Kalau kita silaturahim sehari 5 kali, sering ketemu, setidaknya kita kan saling sapa, sudah sholat salaman, clear dosa kecil musnah. Kan mungkin itu yang kedua. Dan yang ketiga, sholat itu bisa menciptakan sebuah fokus dalam pengertian salah satu syarat yuqimuna sholat adalah sholat dalam keadaan khusyuk. Nah, sekarang khusyuk kita apakah termasuk standar atau lebih? Minimal kata Imam Al-Ghazali ada 3. Yang pertama ketika Allahu Akbar, yang kedua ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan yang ketiga ketika asyhadu an la ilaha illallah. Mohon maaf, itu orang awam, bodoh, standar. Yuk kita naikkan, mudah-mudahan kita tidak sebatas susu yang tinggal saja, tapi dari mulai takbir, ketika iftitah, ketika Al-Fatihah, ketika surah, ketika ruku, sampai ketika kita salam. Mudah-mudahan kita bisa masuk kepada wayuqimuna sholat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat itu fokus, ada bisnisnya. Kalau zakat ada bisnisnya, naik haji ada bisnisnya, puasa bisa sambil main gitar, sholat nggak bisa, sholat sambil bisnis nggak bisa, sholat sambil main gitar nggak bisa. Itu sholat khusus Allah Subhanahu wa taala. Itu hablum minallah. Yang terakhir ada hablum minan nas. Itu ibadah kepada sesama manusia. Apa kalimatnya? Kalimatnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu kita menafkahkan rezeki kita kepada sesama manusia melalui sedekah, infak, zakat, dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mohon maaf tidak ada sesi pertanyaan karena wayuqimuna sholat saja udah masih banyak yang perlu saya sampaikan sebetulnya, tapi karena kita tidak cukup waktu, jadi itu saja. Insyaallah 2 minggu ke depan kita membahas mimma razaqnahum. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rasa hati ingin menjelaskan sedetail-detailnya, apa boleh buat, waktu tidak tepat dan sudah waktu masuk. Sekian dan demikian. Wallahu